Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah tentang Idul Adha tidak hanya sekedar menampilkan sembelihan hewan kurban saja yang dilangsungkan setiap tahun. Yang terkadang bahkan sebagian orang menganggap itu hanya ritual tahunan saja. Tapi di balik itu ada pesan-pesan penting dari hikmah-hikmah yang sangat istimewa itu. Dari saking istimewanya diabadikan dalam Al-Quran, ditegaskan dalam untayan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tiada lain, hikmah terbesar itu kembali ke perjalanan spiritual kakek buyut Nabi Muhammad SAW, yaitu keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. 30 generasi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, kisahnya bahkan puluhan ribuan tahun masih diabadikan dalam Al-Quran sampai pada masa digital hari ini. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak semudah itu mendapatkan predikat gelarnya terdekat dengan Allah. Bahkan disampaikan gelarnya itu disebut dalam Al-Quran surat An-Nisa di ujung ayat 125, kata Allah, wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah telah memilih Ibrahim itu menjadi kekasihnya, menjadi khalilullah, menjadi hamba terdekat Allah Subhanahu wa taala. Dari saking dekatnya, 30 generasi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarih bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, kisahnya masih diabadikan dalam Al-Quran. Bahkan nama Ibrahim serta nama keluarganya diabadikan dalam sholawat yang kita baca setiap 5 kali sehari dalam sholat tahiyat akhir. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Bahkan setelah wafat puluhan ribuan tahun yang lalu, namanya, gelarnya di dunia itu menjadi Abul Anbiya, bapaknya Nabi. Kenapa? Karena dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam itu rata-rata menjadi Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari istrinya Siti Sarah, beliau memiliki keturunan Ishak, Yakub, Yusuf, kemudian ada Daud, ada Sulaiman. Di atasnya kemudian ada Maryam yang orang tuanya Ali Imran disebutkan menjadi salah satu nama surat. Kesampingnya ada Nabi Zakaria. Lalu dari Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, memiliki keturunan Nabi Ismail sampai kepada 30 generasi setelahnya, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau memiliki predikat yaitu Khalilullah, hamba terdekat Allah. Pertanyaan besarnya adalah, apakah Nabi Ibrahim memiliki predikat yang terdekat dengan Allah, Khalilullah, disanjung oleh Allah, kemudian dimuliakan di dunianya sampai kepada akhiratnya, itu semudah dengan membalikkan tangan? Tidak. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan predikat yang gelar Khalilullah, itu hamba terdekat. Bahkan sering kita sebut nama dan keluarganya menjadi sholawat di dalam sholat. Apakah itu semudah yang kita bayangkan? Tidak. Ada pesan-pesan yang Allah sampaikan kepada kita untuk dijadikan sebagai renungan, sebagai inspirasi, sebagai hikmah yang disampaikan melalui ritual kurban setiap tahunnya. Kita diminta oleh Allah untuk belajar bagaimana Nabi Ibrahim mendapatkan predikat itu. Ini disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 76, 77 sampai pada di akhirnya ayat 79. Allah seakan menyampaikan kepada kita, kalau engkau pengen seperti Nabi Ibrahim, dimuliakan di dunianya, kemudian dijamin surganya, maka kalian perlu melihat dan mempelajari bagaimana Nabi Ibrahim perjalanannya mendapatkan gelar seperti itu. Jadi hikmah yang pertama yaitu adalah belajar mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmu sebagaimana yang sudah dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Perhatikan kalimatnya, surat Al-An'am ayat 76. Falamma janna alaihi al-lailu ru'a kaukaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Yang kedua, falamma ra'al qamaru bazigan qala hadza rabbi falamma afala
qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Malam sudah menjadi gelap. Lalu Ibrahim melihat di atas di langit ada bintang. Lalu Ibrahim berkata, wah ini Tuhanku ini. Tapi ternyata bintang itu terbenam. Maka Ibrahim berkata, saya tidak suka dengan yang terbenam. Lalu kemudian terbitlah bulan. Dilihat oleh Ibrahim, dia menyangka, wah ini lebih besar daripada bintang, ini pasti Tuhan saya. Tapi ternyata bulan itu lama-lama juga tenggelam. Maka apa kata Ibrahim? Sungguh jika Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku, aku akan termasuk menjadi orang-orang yang sesat. Nah, diambil dari dua ayat ini, Allah ingin menegaskan, menyampaikan kepada kita, ada pesan penting yang Allah sampaikan kepada kita, bahwa status istimewa yang didapatkan Nabi Ibrahim, dimuliakan di dunianya, dijamin surganya sampai kepada akhirat, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan Ibrahim melaluinya bukan dengan perjalanan yang biasa, tapi ada perjalanan yang luar biasa yang kita bisa ambil petik hikmahnya dari ayat yang Allah sampaikan itu. Pertama, ketika Ibrahim belajar mendekatkan diri kepada Allah untuk menemukan Allah yang sebenarnya, dia melihat bintang di langit karena tinggi dan indah cahayanya, dia menyangka, wah ini Tuhan saya. Tapi ternyata ditunggu berapa menit kemudian bintang itu tenggelam. Maka Ibrahim berkata, tak mungkin Tuhan saya itu tenggelam, tak mungkin Tuhan saya itu terbenam. Tuhan saya itu pasti kuat, Tuhan saya itu pasti hebat, lebih hebat daripada makhluk. Tuhan saya itu ada al-awwal, al-akhir, al-muhyi, al-mumit, yang awal dan yang akhir, yang menghidupkan dan yang mematikan. Lalu kemudian yang menarik, Nabi Ibrahim melihat bulan lebih besar daripada bintang. Ibrahim juga menyangka, wah ini Tuhan saya. Tapi ternyata bulan itu juga tenggelam. Maka Ibrahim lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepada saya Allah siapa Tuhanku yang sebenarnya. Karena kalau saya tidak mendapatkan Tuhan sebenarnya, maka saya akan menjadi orang-orang yang sesat. Lalu terakhir puncaknya, Nabi Ibrahim itu menemukan Allah dengan keyakinannya, yaitu ketika disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 79, ketika Ibrahim sudah yakin menemukan Allah, maka Ibrahim berkata, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, hanifan dengan pasrah dan ikut kepada agama yang lurus yang tegak, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk orang-orang syirik yang telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu puncaknya Nabi Ibrahim ketika sudah mendekat dengan Allah, sudah mengenal dengan Allah, memahami esensi bertauhid, memahami esensi bersyariat, memahami esensi menyembah kepada Allah, ketika yakin jiwanya, maka dia semakin dekat dengan Allah dan siap untuk diperintah apapun yang sudah diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah milik Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada yang menyekutukan Dia. Kemudian aku siap diperintah dengan segala perintah yang Allah sampaikan kepadaku. Nah, apa yang kita bisa ambil dari pesan dan hikmah yang dari perjalanan Nabi Ibrahim pertama ini, yaitu jika kita ingin dekat dengan Allah, jika kita ingin naik statusnya di sisi Allah, kemudian kita dijamin surganya, dimuliakan hidupnya di dunia, maka penting, kata para ulama tafsir dan hadis menyampaikan, jangan hanya sekedar kita beragama, tapi diri kita ini tidak dekat dengan Allah. Jangan hanya sekedar kita mengaku muslim, tapi diri kita ini tidak dekat dengan Allah. Jangan hanya sekedar kita melaksanakan ibadah, tapi kita tidak paham dengan apa yang kita kerjakan. Bayangkan, Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah Nabi dan Rasul, memiliki predikat tinggi, Khalilullah, kemudian dekat dengan Allah, tapi masih mau belajar mendekatkan diri kepada Allah. Lalu kita siapa yang tak mau belajar mendekatkan diri kepada Allah? Nabi bukan, Rasul bukan. Sampai detik ini kita tidak jelas apakah kita masuk surga atau tidak. Lalu kita tidak mau belajar bagaimana ikhtiar kita, ijtihad kita. Pertanyaan terbesarnya, duhai kita yang sudah mengaku muslim bertahun-tahun, pernahkah kita belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Pernahkah kita berpikir apa yang kita kerjakan dalam ibadah kita, kita memahami, tidak hanya sekedar menghafal bacaannya, tapi bagaimana kita meniru dan belajar memahami apa yang dipelajari oleh Nabi dan Rasul dengan tuntutan syariat agama. Bukankah kita bisa melihat dari ayat tadi bagaimana Nabi Ibrahim mempelajari ketika dia melihat bintang, oh ini Tuhan.
Tapi bukan sekedar hanya dia melihat, tapi dia membaca, memahami. Bagaimana mungkin bintang ini bisa menjadi Tuhan saya kalau dia timbul tenggelam. Begitu juga ketika melihat bulan. Tak mungkinlah meskipun besar, tinggi tempatnya di atas, di langit, tapi ini menjadi Tuhan saya, tak mungkin. Ini timbul tenggelam. Yang paling dahsyat ketika melihat matahari, lebih besar daripada bintang, lebih hebat, lebih dahsyat cahayanya daripada bulan. Tapi ternyata setelah dipelajari oleh Nabi Ibrahim, tak mungkin, karena ini juga tenggelam, dia terbenam juga, tak mungkin ini menjadi Tuhan. Tuhan itu tak mungkin mati, Tuhan tak mungkin tenggelam. Nah, bagaimana caranya esensi belajar tuntunan syariat yang dipahami oleh para nabi dan rasul? Nah, coba kita ambil testimoni. Sudah berapa tahun kita hidup di dunia ini? 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun, atau melebihi dari standar kuota kehidupan, melebihi dari umur Nabi Muhammad SAW. Nah, dari sekian banyak kita hidup menikmati kehidupan ini, dan dari sekian hidup kita itu melaksanakan sholat, sudah berapa kali ruku, berapa ribu kali kita sujud, tapi pernahkah terbersit dalam hati kita memahami apa yang kita baca? Lalu bagaimana kita bisa memahami kenapa i'tidal itu bacaannya sami Allahu liman hamidah? Lalu kenapa, apa artinya Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, dan seterusnya? Pernahkah kita memahami apa yang kita kerjakan dalam sholat? Jangan-jangan hanya seperti kata Al-Quran, kita itu bukan berarti tidak khusyuk dalam sholat, tidak menikmati bagaimana indahnya ibadah sholat, bukan karena kita itu tidak melakukan dan melaksanakan ibadah sholat itu, tapi kita tidak memahami apa yang kita baca dalam sholat. Makanya surah Al-Ankabut mengatakan ayat 45, watlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Kata Allah menyampaikan kepada Muhammad, sampaikan kepada umatmu, jika engkau ingin menikmati sholat, jika sholat itu menjadi khusyuk, maka pahami dulu, bacalah Al-Quran, utlu ma'uhiyah, bacalah Al-Quran yang sudah diturunkan kepada kamu, lalu kemudian aqimis sholat, lalu dirikan sholat. Ulama tafsir memberikan kesimpulan, jika kita ingin mendapatkan ibadahnya, dekat dengan Allahnya, tidak hanya sekedar hafal membacakannya dan melakukan ibadahnya, tapi kita mesti faham apa yang kita kerjakan dalam ibadah yang kita tunaikan itu. Bukankah kita sudah tahu bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika melaksanakan sholat, takbir saja beliau itu sudah menangis terseduh-seduh. Kenapa? Lisannya mengucapkan Allahu Akbar, tapi hati dan jiwanya menerjemahkan bagaimana kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah adalah yang maha besar, tidak ada yang lebih mengungguli Allah. Artinya apa? Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq menterjemah lalu dia menangis karena dia khawatir ada sesuatu yang besar yang aku bawa ketika sholat. Mungkin, kata Abu Bakar Siddiq, di luar sholat saya pernah merasa lebih besar daripada yang lain. Mungkin kita sebagai manusia yang menjadi direktur merasa lebih besar, merasa lebih baik daripada karyawannya. Mungkin kita sebagai tetangga lebih merasa baik daripada tetangga yang lain, lebih merasa wow daripada tetangga yang lain. Mungkin kita sebagai pemimpin merasa lebih bagus cara bicaranya daripada karyawannya. Mungkin kita sebagai orang yang berilmu merasa lebih pintar daripada yang tidak berilmu. Mungkin kita yang telah merasa lebih kaya daripada orang lain, sementara orang lain dianggap tidak ada apa-apanya. Nah, ketika sudah bertakbir, itu sebenarnya hal wajar manusiawi. Tapi pastikan ketika kita sudah bertakbir, melafadzkan Allahu Akbar, Allah adalah maha besar, maka kita tidak ada apa-apanya di dunia ini. Begitu juga bagaimana Sayyidina Ali ketika sudah mendengar adzan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ketika mendengar syahadat, Sayyidina Ali menerjemahkan kalimat itu, beliau menangis. Sebelum sholat aja mendengar adzan sudah menangis Sayyidina Ali. Kenapa? Karena Sayyidina Ali merasa selama ini mungkin masih ada hati perasaanku yang menyekutukan Allah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tapi kadang kita mungkin sebagai manusia merasa sehat karena karena saya olahraga, merasa kaya karena ini hasil dari saya, dihilangkan, dilupakan Allahnya. Subhanallahi amma yusyrikun, subhanallahi amma yasifun. Sucikan Allah dari hal-hal yang syirik, sucikan Allah dari hal-hal yang tidak layak. Kemudian Sayyidina Ali juga menerjemahkan bagaimana asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia berpikir, saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, tapi pernahkah
mungkin seperti kita, Sayyidina Ali berpikir, saya tidak melakukan apa yang dituntunkan, apa yang dicontohkan, yang diteladani oleh Rasulullah SAW. Kita mungkin sampai saat ini, yang kita bisa ambil hikmahnya, merasa mencintai kepada Nabi, tapi kita jarang untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Berjemaah saja susah, nggak mau berjemaah. Lalu kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Hikmah pertama ini yang kita bisa ambil adalah kurban itu tidak hanya sekedar kita melihat atau melakukannya secara ritual saja sebagai penyembelihan hewan kurban saja, tapi justru adalah kurban mendekatkan diri kepada Allah, belajar mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana perjalanan Nabi Ibrahim yang pertama, mengisi kualitas mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmu, memahami betul-betul bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jika kita ingin meraih dunia, maka dengan ilmu, meraih dengan akhirat. Artinya kita bisa menikmati dan mendapatkan akhirat, bekal akhiratnya dengan baik, maka dengan ilmu juga. Jika kita ingin kedua-duanya untuk diraih, maka dengan ilmu juga. Oleh karena itu, kita yang sudah mengaku muslim, jangan sampai kita tidak paham dengan kemusliman kita. Kita yang sudah bertahun-tahun katanya sudah bertauhid kepada Allah, tapi kita tidak paham dengan tauhid kita. Kita juga mengaku kita sudah bersyariat, kita melakukan ibadah, tapi kita tidak paham dengan apa yang kita kerjakan dalam ibadah yang kita tunaikan itu. Maka pesan pertama yang penting ini dari hikmah Idul Adha, kita tidak hanya sekedar melihat ini sebagai ritual saja, tapi kita langsung flashback kembali kepada perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hikmah yang kedua dari Idul Adha itu, dari perjalanan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ini ketika Nabi Ibrahim sudah mendekat dengan Allah, sudah kenal dengan Tuhannya, sudah menjalani ibadah yang diperintah oleh Allah, maka Nabi Ibrahim itu tidak mudah meraih dan menjalaninya. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim mendapatkan ujian. Dia diusir oleh bapaknya, diusir oleh raja pada waktu itu, bahkan sempat dibakar. Puncaknya Nabi Ibrahim diusir dari kampungnya. Nah, kata ulama tafsir, kita bisa ambil pesan moral yang disampaikan dalam kisah ini, bahwa ketika kita menjadi baik, ketika kita sudah berhijrah, berkomitmen ada di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita mendekat dengan Allah, pasti kita akan menemukan ujian. Bukankah Allah sudah menyampaikan dalam surat Al-Ankabut ayat kedua, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira ketika dia sudah berkata saya beriman kepada Allah, lalu kemudian dibiarkan begitu saja oleh Allah, tidak diberikan ujian? Pasti akan diberikan ujian, pasti ada penolakan-penolakan. Bahasa media sosialnya itu pembulian. Mungkin kita sudah tidak dianggap asik lagi karena kita sudah tidak ke diskotik lagi. Mungkin kita sudah dianggap sok soleh karena kita tidak mau dengan perkara subhat, karena dianggap oleh temannya tidak asik lagi untuk berbisnis dengan dia. Kenapa? Karena dia sudah tidak mau subhat lagi. Ketika Nabi Ibrahim sudah menjalani syariat esensi tauhid yang benar, mendekatkan diri kepada Allah, kemudian juga melewati ujian-ujian dari Allah, maka doanya dikabulkan. Ini menjadi hikmah yang ketiga, yaitu selama 80 tahun Nabi Ibrahim itu tidak dikaruniai anak, maka lahirlah Ismail dari istrinya yang bernama Siti Hajar. Tapi hikmah yang keempat, kita perhatikan bahwa ujian itu masih berlanjut. Ketika lahirlah Ismail, maka ada perintah, ada wahyu dari Allah untuk meninggalkan istri dan Ismail anaknya yang baru lahir itu, untuk ditinggalkan di tempat yang tandus, yang tanaman pun tidak ada tumbuh di situ. Ini kisahnya diabadikan dalam surat Ibrahim ayat 37. Bagaimana kalimatnya? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, Engkau perintahkan kepadaku untuk meninggalkan anak istriku di tempat yang tandus, yang tanaman pun tidak tumbuh di dekat rumahmu, baitikal muharram, kata Nabi Ibrahim. Tapi karena ini perintah, ya Allah, aku yakin kepadamu, aku jalani ini. Maka dikisahkan, kata para ulama dan sejarawan. Lalu pelajaran apa yang kita bisa ambil dari hikmah yang keempat ini? Maknanya adalah orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, sudah mantap keyakinannya kepada Allah, maka seberat apapun ujian yang diberikan oleh Allah itu terasa kecil, meskipun menurut orang lain itu berat. Kenapa? Karena dia sudah yakin kepada Allah, Allah tidak akan memberikan ujian kalau kita tidak mampu menjalaninya. Terbayang tidak? Nabi Ibrahim ketika Ismail sudah lahir, disuruh diperintah oleh Allah untuk meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di tempat yang tandus.
Nah, yang terjadi apa? Yang dahsyat itu apakah ada kita mendengar kisah Siti Hajar itu mengeluh kepada Ibrahim? Sungguh teganya kamu sebagai suami. Kamu tinggalkan aku dengan anakku yang baru lahir di tempat yang terus. Tidak. Apa yang terjadi? Apa yang keluar dari bibir Siti Hajar? Ahada min amrillah. Apakah ini adalah perintah Allah, ya suamiku? Apa Nabi Ibrahim menjawab? Hadza min amrillah. Ini adalah perintah dari Allah, istriku. Kita harus menjalaninya. Maka ulama tafsir menyampaikan, sejarawan juga menyampaikan, yang terjadi apa? Mereka berpisah dengan sama-sama tawakal kepada Allah. Ini pesan moral yang kita bisa ambil sebagai suami yang pernah mungkin merantau, mencari nafkah untuk anak. Maka seorang istri di rumah menunggunya, dia harus ikhlas dan sabar. Berapa banyak istri mungkin yang sudah mengeluh suaminya karena pergi keluar kota untuk mencari nafkah kepada anak dan istrinya. Sudah berapa banyak ketika suaminya bekerja, istrinya itu sering WA inbox nanya itu nanya itu. Sudah berapa banyak anak yang tak sabar menunggu bapaknya karena berangkat kerja. Nah, tapi bagaimana kita melihat didikan dan apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim? Mereka sama-sama tawakal, sama-sama menjalaninya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah yang terakhir ini, yang kelima, itu yang paling dasar. Artinya bagaimana? Jika kita ingin soleh satu keluarga, maka jangan sampai kita soleh sendirian. Jadi ketika suami soleh, ajaklah istri dan anak juga soleh. Ketika istri juga soleh, ajaklah anak itu juga soleh dan solehah. Jangan sampai seorang suami yang sudah rajin ke masjid, sudah rajin berjemaah, sudah rajin membaca Al-Quran, tapi istrinya tidak diajak untuk berjemaah juga dan rajin membaca Al-Quran. Jangan sampai juga seorang istri yang sudah rajin ikut pengajian wirid dengan ibu-ibu, maka dia tidak mengajak anaknya untuk ikut serta. Yang mengherankan itu terkadang ada sebagian orang sibuk-sibuk dia telepon kawannya, bahkan kawannya tak nampak itu di telepon, yang sudah jauh di telepon, ayo ikut kajian, ayo berjemaah ke masjid, ayo ngaji Al-Quran, tapi ternyata anak sendiri dan istrinya dilupakan untuk tidak diajak. Jangan sampai seperti seorang istri yang sibuk ngajak teman-temannya WA di grup, ayo pengajian, hari ini kita akan kedatangan ustadz siapa, ada pengajiannya penting, ayo semuanya ibu-ibu hadir. Tapi ternyata jangankan disuruh ikut pengajian anaknya kadang dilupakan yang terdekat yang tak pakai jilbab. Ini yang berbahaya. Kenapa? Karena status tetangga itu tidak dipertanggungjawabkan di akhirat. Di akhirat oleh Allah itu yang ditanya adalah status tentang keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, kata Allah dalam surat Tahrim ayat ke-6 itu, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Di akhirat itu yang kita tanyakan itu bukan status tetangga kita, bukan status saudara kita, tapi yang kita ditanya oleh Allah itu bagaimana kamu dan bagaimana keluargamu, anak cucumu, anak-anakmu. Sudahkah dia itu sholat? Sudahkah dia itu berijtihad, berikhtiar, memantapkan diri, hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu yang ditanya. Kenapa? Karena nanti di akhirat itu semuanya pada berteriak. Mereka tidak peduli lagi. Jangan sampai telat kita untuk menjaga anak-anak kita. Jangan sampai kita kecewa, menyesal sendiri. Karena nanti kita di akhirat itu sendiri. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Mereka itu pada lari semuanya dari saudaranya. Ibu dan anaknya lari dari orang tuanya, dari anaknya, dari cucunya, dari keponakannya. Semuanya sibuk pada dengan urusannya masing-masing sendiri. Kesimpulan dari hikmah yang kelima ini yaitu ketika Nabi Ibrahim sudah meninggalkan istrinya Hajar dan putranya Ismail di tempat yang tandus di Mekah, beliau berada di Palestina untuk berdakwah. Di sela-sela dakwahnya beliau masih sempat untuk menjenguk Ismail, memastikan asupan gizinya, memastikan dengan siapa Ismail itu berteman. Bahkan bahasa Arab mengatakan kata Ibrahim itu artinya sang penyeberang. Artinya tidak hanya sekedar menyeberang beliau itu dalam berdakwah, tapi menyeberang antara Palestina dan Mekah untuk selalu melihat anaknya, putranya Ismail itu. Padahal perjalanan itu 1 bulan dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke Mekah itu 1 bulan. Ada 2 bulan, pulang pergi 2 bulan. Itu kalau naik onta, apalagi berjalan. Ada yang mengatakan Ibrahim itu diambil dari kata Abun Rahim, bapak sang penyayang, bapak yang sangat menyayangi keluarganya. Jadi di sela-sela kesibukannya, beliau masih sempat memberikan kasih sayangnya luar biasa kepada istrinya dan kepada
kepada anaknya. Lalu apa timbal balik? Ketika seorang anak sudah mendapatkan kasih sayang besar dari bapaknya, maka Ibrahim memiliki tugas, yaitu meninggikan pondasi Ka'bah di Mekah. Jadi ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 127, bagaimana Allah menyampaikan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Ismail dan Ibrahim itu meninggikan pondasi Ka'bah, maka Ibrahim berdoa, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal kami ini, sesungguhnya Engkau itu Maha yang mendengar dan Maha mengetahui. Jadi ketika Ibrahim itu meninggikan atau memperbaiki pondasi Ka'bah, maka tapak pertama itu disebut dengan maqam Ibrahim. Lalu ketika memperbaiki pondasi itu, datanglah Ismail dari sisi yang lain membawa batu. Batu itu namanya hajar. Lalu kemudian kalau dibuat sebuah kamar, hujroh. Lalu kemudian kalau ditumpuk, lalu menjadi sebuah tumpukan, itu namanya hijir. Makanya yang melengkung itu dinamakan dengan hijir Ismail. Ini membuktikan bahwa ketika anak sudah mendapatkan pendidikan yang baik, perhatian yang baik dari orang tua, maka terketuk insting anak itu untuk membantu orang tua atau membantu bapaknya. Coba bayangin, di antara kita mungkin ada anak, jangankan meminta bantu, bahkan mungkin anak itu menikmati yang sudah dibelikan fasilitas oleh bapak, tapi bapaknya yang merawat. Bapaknya contoh seperti dibelikan motor, anak sibuk naik motornya, tapi yang sibuk membelikan bensinnya, membelikan peralatannya kalau rusak, lalu kemudian membasuh atau mencuci motornya itu orang tuanya. Maka ketika anak juga itu sibuk di luar untuk main motor setengah-setengah, maka jangan salahkan anak. Boleh jadi itu karena perhatian seorang tua itu tidak ada kepada anak, sehingga anak merasa tidak diperhatikan. Maka sesibuk apapun kita sebagai orang tua, sebagai bapak umpamanya, sebagai suami atau sebagai istri, jangan sampai kita untuk perhatian anak gitu akan terbengkalai. Bahkan jika perhatian orang tua itu kepada anaknya begitu dalam, begitu tinggi, maka terjadilah tingkat paling tinggi dalam kehidupan berperikemanusiaan, sehingga Allah turunkan perintah wahyu kepada Nabi Ibrahim. Surat As-Saffat ayat 102. Apa kata Allah? Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kata Nabi Ibrahim ketika Ismail sudah beranjak dewasa, sudah sama-sama saling berusaha dengan ayahnya, maka Ibrahim berkata kepada Ismail, anakku, aku telah bermimpi kamu tadi malam. Anni adbahuka, aku bermimpi aku menyembelihmu. Fandur madza tara, what do you think about that? Kata Ibrahim, apa pendapatmu anakku? Maka adakah Ismail menjawab, wah itu kan hanya mimpi ayah, itu pasti bunga tidur, itu tidak benar. Apakah ada Ismail menjawab seperti itu? Tapi tidak. Apa yang dikatakan Ismail? Perhatikan kalimatnya. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya ayahandaku yang aku hormati dan aku sayangi. Perhatikan kalimatnya dalam bahasa Arab. Ya abati itu gabungan dari abi dan abuya. Kalau abi itu maksudnya adalah ayahku yang hormati, kalau abuya ayahku yang aku sayangi. Tapi Ismail menggunakan ya abati gabungan dari abi dan abuya. Jadi seakan Ismail mengatakan, wahai ayahandaku yang aku hormati, wahai ayahandaku yang aku sayangi, itu adalah perintah Allah, silahkan engkau lakukan, maka engkau akan menemukan aku sebagian daripada golongan orang-orang yang sabar. Jadi ketika anak sudah mendapatkan perhatian yang baik, yang begitu tinggi daripada ayahnya, jangankan untuk membantu atau sekedar membantu orang tua, membantu beban orang tua, bahkan nyawa pun menjadi taruhannya, menjadi garda terdepan anak itu mempertahankan bapaknya. Kenapa? Karena ini bukti dari salah satu kasih sayang orang tua yang begitu dalam, begitu tinggi, yang sudah diterima Ismail, sehingga Ismail merasakan keikhlasan ketika ada perintah untuk disembelihnya. Maka karena kedua-duanya bapak dan anak saling satu sama lain ikhlas mendapatkan atau melakukan perintah yang disampaikan wahyu oleh Allah itu, maka digantilah Ismail itu dengan hewan kurban, sehingga Nabi Ibrahim menyampaikan kalimatnya Bismillahi Allahu Akbar. Allahnya disebut lalu kemudian ada akbar. Ini menunjukkan bahwa
ketika takbir dikumandangkan, tidak ada apa-apanya hewan itu yang sudah dijadikan kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini salah satu bentuk kasih sayang dan keikhlasan dari anak kepada orang tuanya. Kenapa? Karena anak tersebut sudah mendapati kasih sayang orang tua yang tanpa batas. Maka puncak daripada ibadah kurban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah, tidak hanya sendirian, tapi seluruh keluarga kita, agar bisa meningkatkan lebih tinggi lagi kedekatan kita kepada Allah SWT dengan ibadah kurban itu. Sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Ini disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kata Allah, aku sudah anugerahkan kepadamu Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Maka dengan nikmat yang banyak itu, fasalli lirabbika, bersyukurlah engkau Muhammad dan semua umatmu bersyukurlah dengan melaksanakan, tegakkan sholat lirabbika karena Tuhanmu, wanhar, dan laksanakanlah kurban sebagai salah satu perantara wasilah untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang telah membencimu Muhammad al-abtar, dia akan tertolak, terputus dari rahmat Allah, terputus dari kebaikan, dan terputus dari keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat dan bisa kita mengambil hikmah dari peristiwa kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail. Demikian, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.